Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marndoro Tutorial, tempat untuk bisa kita berbagi informasi seputar dunia pendidikan, informasi tenaga honorer, dan informasi pengadaan seleksi PTK tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru, di mana sesuai dengan surat edaran Kemenpan RB terbaru soal usulan PTK per waktu. Diharapkan kepada seluruh Pemda dan PPK di setiap daerah untuk mencermati ketentuan urutan prioritas dalam tahapan pengangkatan tenaga honorer menjadi PTK per waktu pada tahun 2025 ini. Mari Bapak Ibu kita lihat paparan langsung dari Kemenpan RB bersama Badan Kepegawaian Negara dalam artikel video berikut ini, dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi PTK tahun 2024. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Dari situs cpnn.com, di mana surat edaran Kemenpan RB terbaru soal usulan PTK per waktu telah terbit. Di dalam surat tersebut Bapak Ibu, yang bernomor B-M-M.SM.01.00/2025 tertanggal 8 Agustus tahun 2025 ini berisi tentang pengadaan PTK per waktu hingga ketentuan urutan prioritas. Dalam surat tersebut Bapak Ibu ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Rini Widiantini. Ada beberapa poin penting yang disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan PTK per waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Catatan pertama Bapak Ibu, pejabat pembina kepegawaian atau PPK mengusulkan rincian kebutuhan PTK per waktu dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui layanan elektronik BKN. Bagian B, kriteria pelamar yang harus diusulkan menjadi PTK per waktu terdiri atas. Yang pertama, pegawai non-SN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN atau pegawai non-SN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Yang kedua, pegawai non-SN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN atau pegawai non-SN Badan Kepegawaian Negara telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PTK tahun anggaran 2024 namun tidak bisa mengisi lowongan kebutuhan. Dan yang ketiga, pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PTK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Yang ketiga, rincian kebutuhan PTK per waktu diusulkan oleh PTK dengan ketentuan urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, non-ASN terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja. Kedua, non-ASN tidak terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Dan yang ketiga, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar dalam pangkalan database kelulusan PPG di Kementerian Kemendibudasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan bagian D, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan. Pertama, rincian kebutuhan PTK per waktu pada setiap instansi pemerintah, di mana rincian kebutuhan PTK per waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Selanjutnya, PTK mengusulkan nomor induk PTK per waktu kepada Badan Kepegawaian Negara paling lambat 7 hari kerja setelah mendapatkan penempatan rincian kebutuhan PTK per waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, Kepala BKN menetapkan nomor induk PTK per waktu. Selanjutnya, PPK menetapkan pangkalan PTK per waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan bagian kedua, pengusulan kebutuhan PTK per waktu dilaksanakan secara paralel sesuai dengan terlampir. Kami berharap surat ini segera ditindaklanjuti oleh PPK, Pemda setempat. Inilah ketegasan yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB Rini dalam surat tersebut.
Adapun jadwal tahapan pengadaan PTHK per waktu sebagai berikut. Dalam pengusulan penetapan kebutuhan oleh instansi mulai pada tanggal 7 sampai 20 Agustus tahun 2025. Yang kedua, penetapan kebutuhan oleh Kemenpan RB ditetapkan mulai pada tanggal 21 sampai 30 Agustus tahun 2025. Sedangkan pengumuman alokasi kebutuhan mulai pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 1 September tahun 2025. Sedangkan pengisian DRH PTHK per waktu mulai pada tanggal 23 Agustus sampai 15 September tahun 2025. Sedangkan yang kelima, usulan penetapan NIP PTHK per waktu ditetapkan pada tanggal 23 Agustus sampai 20 September 2025. Sedangkan yang keenam adalah penetapan NIP PTHK per waktu dengan catatan Bapak Ibu mulai pada tanggal 23 Agustus sampai 30 September tahun 2025. Sehingga pada tanggal 1 Oktober tahun 2025, pengumuman langsung oleh Kemenpan RB bagi PTHK per waktu yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.